Hai hai hai, kembali lagi bersama aku Anai, masih di teman manifestasi channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Oke, dan juga yang paling difavoritkan, ditunggu-tunggu, ya kan, ya kan, ya kan. Sampai ditanyain, Kak, kok udah lama nggak bikin video? Iya ya, aku pikir juga sama ya, karena lagi sibuk, mohon maaf ya. Oke, intermezzo. Oke, kali ini aku membahas pertanyaan banyak orang ketika aku live ya tentang limiting belief. Kak, apa betul kalau misalnya limiting belief itu membuat manifestasi kita gagal katanya gitu. Iya, kalau kamu misalnya meyakini bahwa karena limiting belief manifestasiku gagal. Ya benar gagal buat kamu. Ya makanya gimana? Biar kamu tidak gagal, ya kamu perbaiki dong limiting belief itu. Bener gak sih? Kita itu tidak akan pernah bisa menghindari dari yang namanya ujian-ujian kehidupan. Ya challenge-challenge, ya kan? Karena negatif experience sebelumnya, mungkin itu yang membuat kalian limiting belief. Contohnya, ketika kalian diputusin ya atau misalnya ketika kalian menghadapi tentang relationship ya, kegagalan dalam rumah tangga atau misalnya kegagalan dalam sebuah hubungan atau misalnya gagal dalam berbisnis dan lain-lain itu kan jadi limiting belief tuh kayaknya aku nggak cocok. Bener gak? Itu limiting belief tuh. Ya karena momen atau experience yang sebelumnya kamu tuh gagal. Nah, limiting belief gagalnya ini harus kamu perbaiki. Ya, harus kamu lepaskan. Nah, ini yang aku selalu bilang. Kalau ada limiting belief, kalau kata orang mah kemelekatan gitu ya. Nah, kemelekatan yang harus dilepaskan itu adalah negatif attachment-nya gitu loh ya. Oh, saya melepaskan ini nih, melepaskan limiting belief ini gitu ya. Gitu. Jadi dan juga tetap diarahkan ya pikiran kamu sesuai atau misalnya living in the end of your wish fulfilled momen atau pikiran atau asumsi atau afirmasi apa ya yang menjelaskan bahwa kamu tuh udah mendapatkan yang kamu inginkan tentunya untuk menggeser limiting belief tersebut. Nah, sebelum ke sana, aku mau kasih tahu kalian ya, gimana caranya kita ngehandle ketika kita punya limiting belief. Perbaiki self concept. Aku udah sering kasih tahu perbaiki self concept. Bener gak? Ya apalagi kalau misalnya teman-teman keseringan banget ngedenger limiting beliefnya orang-orang dan memakan, membeli, meyakini apa yang orang yakini jadi limiting belief kalian. Bener gak? Ngaku aja. Ya, contohnya gimana Kak? Contoh nih, kebanyakan orang kayak gini. Katanya kalau misalnya kamu mau berhasil, contoh nih tentang relationship. Kalau manifestasi SP itu nggak bisa specific person, ya. Kalau misalnya apa berdoa panggil namanya nggak bisa. Pikir, 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 pikir. Emang Tuhan nggak tahu apa yang kamu maksudkan? Emang Tuhan nggak ngerti? Emang Tuhan nggak tahu yang spesifik yang kamu inginkan itu seperti apa? Divine mind never conflicts, guys. Baca lagi Qurannya kalau misalnya yang Muslim. Ya, Tuhan itu ya carilah di Quran banyak ya. Tuhan itu atau Allah itu tahu apa yang kamu sembunyikan atau yang kamu nyatakan. Ya, apa yang kamu bisikan dalam hati, dalam benak, yang di dalam kamu Tuhan tuh tahu gitu loh. Makanya yang aku bilang gimana ini tuh gitu ya. Ini orang-orang tuh apa sih coach gitu yang ngasih taunya apa gimana? Ya keyakinan kalian, kesadaran kalian tentang Tuhan itu seperti apa yang aku ingin tahu. Ya gak sih gitu. Ya, terus apalagi kebanyakannya itu ya pokoknya kalau misalnya yang spesifik gagal ya itu gagal untuk kalian yang meyakini hal yang sama ketika kamu berdoa tentang yang spesifik ya misalkan pasangan yang spesifik menyebut namanya dalam doa yang spesifik gagal ya gagal buat kamu ya enggak spiritual never cannot be broken lah bahasanya gitu ya dan semuanya sama untuk semua makhluk tuh sama ya manusia ya yang memiliki akal pikiran ya ya enggak ya makanya kalau di Quran itu bakal lebih dimengerti ketika kita menggunakan akal. Bener gak? Ya untuk orang yang berpikir dong. Sejauh mana sih keyakinan kalian sama Tuhan? Masa kayak gitu aja Tuhan gak ngerti? Ya gak mungkin kan kalian ngedoain misalkan siapa ya namanya. Ya Allah jodohkanlah aku dengan si A atau kalian pengen balik lagi ya Allah aku pengen balik lagi atau ya Tuhan aku pengen balik lagi sama
siapa namanya ya, si Duloh misalkan kayak gitu. Terus nanti yang muncul badak, ya nggak mungkin atuh kata Tuhan teh, emang aku nggak ngerti. Masa iya kamu ngedoain si dia walaupun disebutnya si dia munculnya badak, ya nggak mungkin atuh. Suka aneh-aneh aja kalian mah, jangan atuh ya. Heeh. Jadi gimana Kak? Balik lagi ya limiting belief ya. Ketika ada limiting belief, ingat ya, limiting belief itu ada juga ya, atau challenge-challenge atau ujian-ujian kehidupan ini ada juga untuk kita juga. Ya untuk kita menjadi yang lebih baik. Kalau kita berpikir, melihat, view from atau point, terserah itulah ya, dari sisi growth gitu. Maksudnya kita tuh kan dituntut sama Tuhan tuh untuk jadi versi yang lebih baik, benar gak sih? Ya justru kalau misalnya ada ujian-ujian kayak gitu kan itu sebenarnya bisa kita ambil hikmahnya, ya nggak sih? Refocus lagi, ya dibenerin lagi, readjust lagi. Kalau misalnya oh iya mungkin aku punya limiting belief ini nih yang harus aku benerin. Bener gak? Gimana caranya saya melepaskan limiting belief yang ini saya ganti lagi dengan yang baru? Ya, contohnya apa lagi? Gimana nih kalau misalnya tentang hal yang tadi ya, tentang pasangan. Ya kamu benerin dong, self konsep kamu apa? Kamu menilai diri kamu seperti apa? Kamu menilai kehidupan seperti apa? Area-area yang lain seperti apa? Self konsep, bagaimana kamu menilai diri kamu? Bagaimana kamu menilai apa yang ada di area yang ada di kehidupan kalian ini? Setiap area kehidupan kalian ini, bener gak? Ya, gitu. Berarti kalau misalnya contoh nih ya, limiting belief orang-orang juga banyak yang gini. Laki-laki sama dengan jahat. Bener, kebanyakan gitu ya, cancel delete ya. Terus kalau misalnya perempuan, perempuan sama dengan matre, nah gitu ya. Banyak lah limiting belief orang-orang. Kalau kalian menyamaratakan, mengeneralisasi ya, perempuan sama dengan begini, laki-laki sama dengan begini, itu benar untuk kalian dan itu jadi tarikan kalian loh. Hati-hati ya. Contoh nih, aku juga punya kasus kemarin, dia diramal, ya waktu gadisnya diramal, kalau misalnya menikah hidupnya akan sengsara, ya. Sampai akhirnya apa? Sengsara bener, ya. Kalau misalnya dia menikah, hidupnya akan sengsara. Pernikahan pertama, sengsara. Pernikahan kedua, sengsara. Ya, sampai akhirnya apa? Lepasin dulu dong. Ya ingat Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Sekarang rugi banget ya. Kamu mengiyakan, accept it as a truth, ya. Meyakini, mengasumsikan bahwa apa yang dikatakan peramal itu benar untuk kamu dan itu jadi tarikan hidup kamu. Rugi. Tahu nggak? Sejauh mana balik lagi keyakinan kalian sama Tuhan? Ya, ingat ya, challenge atau ujian kehidupan ini adalah jembatan. Ya, jembatan kita untuk growth, ya, untuk selalu berkembang, selalu meminta yang lebih baik, menjadikan diri lebih baik, menarik yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi bukan suatu kemunduran kecuali kamunya berpikir mundur. Stuck apalagi, ya, berpikirnya itu aja, melihatnya itu aja. Ya, ingat tuh kayak gitu ya gitu. Jadi harus gimana ya? Benar-benar harus approach-nya itu yang mature dong ya dengan positif mental attitude. Kalau ini begini, aku maunya apa? Ya jangan wah udah deh ini gagalnya. Itu tuh kebanyakan orang-orang tuh ya. Heeh. Jadi gimana? Balik lagi ya kalau misalnya di Quran apalagi buat teman-teman yang muslim ya. Allah bilang apa? Jangan sedih. Benar. Jangan sedih, jangan takut, ya jangan merasa sempit hatinya ketika menghadapi suatu ujian kehidupan atau misalnya sesuatu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, mintalah padaku. Siapa lagi katanya yang memperkenankan doa, ya doamu pada saat kamu kesulitan dan menghilangkan semua kesulitan kesusahan tersebut. Sesungguhnya aku maha tahu, lagi maha mendengar. Hah, balik lagi sejauh mana kalian ya kenal sama Tuhan kalian, ya mau muslim mau apapun lah teman-teman, ya sejauh mana ya. Bukannya kalian meyakini bahwa Tuhan itu maha segalanya, kenapa kalian ragu dengan itu? Masa iya Tuhan gak bisa ngasih apa yang spesifik buat kita? Ya, menjadikan malam jadi siang aja secepat kilat ya, apalagi ngebuat alam semesta ini kurang dari 6 hari ya, kurang lebih ya 6 hari, apalagi yang kalian inginkan, aduh kecil banget buat Tuhan ya. Jadi balik lagi ya, limiting belief itu ada untuk kita jauh lebih mengenal diri dan juga proses untuk kita terus bertumbuh dan mengarahkan selalu
ke yang kita inginkan. Jadi lebih fokus apa yang kita inginkan. Jadi buat aku pribadi, limiting belief itu bukanlah suatu kegagalan tapi suatu kesempatan.